Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini kita akan gunakan kesempatan kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan khususnya adalah kita duduk mendengar firman-Nya. Allah senang dipuji, Allah senang dimuliakan, tetapi Dia lebih senang kalau perkataannya, firman-Nya itu diperhatikan. Haleluya. Nah, saudaraku, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah, ya, karena masih sehubungan kita baru awal-awal di tahun baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru, bentukan baru di dalam Tuhan Yesus. Kita sudah memasuki tahun 2025, tahun baru. Tentunya tidak hanya memasuki tahun baru, tapi harapan baru kita pun juga pasti ada. Benar kan? Kita punya harapan apa? Bukan harapan yang sudah berlalu, sudah usang, tapi pasti harapan baru dengan perencanaan yang baru di dalam hidup kita. Nah, pastinya harapan ini ke arah yang jauh lebih baik. Kalau kemarin kita sedang gagal, maka ke depan kita berharap untuk berhasil. Itu harapan, ya. Tetapi saudaraku, perlu dipahami bahwa sebenarnya ada hal yang lebih menarik berkenaan kita masuk di tahun yang baru ini, saudaraku, yang harus kita pahami bagaimana seharusnya kita menempatkan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memang senang karena bertambah usia. Bertambah usia atau pendek usia ya? Tambah pendek. Karena umur kita sudah ditetapkan sekian tahun kita berada di muka bumi. Kalau kita lewati setahun lagi berarti kita sudah tambah pendek, mendekati kematian. Ya, tetapi kita nggak usah pikir kematian, saudara. Ya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, momen tahun baru memang ya perlu kita sadari apa yang harus kita kerjakan, ya. Nah, saudaraku, marilah kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa ada gambar monyet ya? Nah, ini mungkin hidup kita yang lama, saudara. Ya, seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya, maka kita harus berubah, saudaraku. Nah, monyetnya berubah jadi ganteng sekarang. Ya kan? Terjadi perubahan. Yang lama sudah hilang, yang baru muncul. Haleluya.
Ya saudaraku, jadi mereka yang sudah percaya kepada Yesus itu seharusnya menjadi bentukan baru. Ya, tetapi perubahan baru ini bukan secara fisik, saudara ya, bukan monyet kemudian jadi manusia yang seperti itu, bukan. Ya, tetapi saudaraku, yang berganti itu adalah kehidupan atau pola rohani kita. Ya, jadi bukan mengarah kepada perubahan fisik. Ya, nggak usah di dalam Kristus saja fisik itu sudah berubah. Dulu masih bayi, imut-imut, tambah tua, makin tua, nggak imut-imut lagi, tapi amit-amit. Ya kan? Coba bayangkan. Hidup harus menjadi baru, tetapi bukan secara fisik, tetapi perubahan rohani kita, karakter kita, saudaraku ya, sikap hidup kita. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang selalu terikat dengan dosa, itu harus ditinggalkan. Nah, kemudian sementara itu perubahan terjadi, ya, yang baru datang, maka terjadilah ya hubungan, terciptalah hubungan yang baik dengan Allah di dalam Kristus. Karena dosa, kita tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, tetapi ketika kita berubah, maka terjadilah hubungan secara pribadi dengan Allah. Tetapi bukan kita yang merubah, saudara. Kita tidak bisa merubah diri kita sendiri. Mau berubahnya bagaimana kita? Dosa kalau sudah mengikat dalam hidup kita, selalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan adalah dosa. Ya, jadi kita tidak sanggup menciptakan diri kita menjadi baru. Dan saudara tahu bahwa Allah yang ada di dalam Kristus tidak hanya ya sekedar merubah kodrat kita yang lama, tetapi dia benar-benar menciptakan kita sebagai manusia yang unik, yang benar-benar baru, ya, yang dimulai dari nol lagi. Kalau saudara merevisi rumah, renovasi rumah lama digandani, ya, kemudian dibentuk menjadi bangunan baru. Tetapi di dalam Kristus kita tidak begitu, saudara. Ya, spontan Tuhan merubah kita menjadi nol lagi. Nol dalam arti bukan kita tidak berarti, justru kita menjadi semakin ya berarti. Kita terbebas dari kekosongan ini. Ya, baik. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi hidup kita sekali lagi baru, bukan pakaian kita dirubah jadi baru, tidak. Keberadaan kita, ya, dari kehidupan yang berdosa menjadi kehidupan yang dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, hal itu bukan karena usaha kita. Manusia kadang memang berpikir ingin berbuat yang baik, tetapi apa yang dipikirkan untuk melakukan yang terbaik, tetapi apa kemudian yang dicetuskan, dikerjakan, yang kemudian nampak adalah perbuatan yang bukan saja jahat, tetapi semakin jahat. Karena sudah kodratnya manusia itu adalah orang berdosa. Jadi manusia memang ada satu kerinduan, ingin berbuat baik. Tetapi sekali perubahan itu bukan terjadi karena manusia, tetapi karena karya Kristus sendiri. Ya, baik, kita akan membaca di dalam Roma pasal 7 ayat 24 sampai 25.
Aku manusia celaka ini. Ini Paulus. Ketika dia menyadari keberadaan dirinya sendiri, dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Saudara, tidak akan ada seorang pun yang bisa melepaskan diri dari kodratnya sebagai orang berdosa, kemudian lepas dari hukuman maut. Tidak ada. Tidak ada. Siapa? Aduh, aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan aku, melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya saudaraku, tetapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, hanya Yesus yang bisa merubah hidup kita. Ya, dari ketakutan akan maut menjadi sukacita. Karena Yesus Kristus yang merubah, yang sudah menebus dosa kita dan merubah hidup kita menjadi manusia yang baru. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, status kita berubah sekarang dari orang yang terancam dengan kematian kekal, yang dikatakan sebagai tubuh maut itu, yang sangat mengerikan. Tetapi kematian itu sekarang lenyap karena Kristus, dan kita menjadi bebas. Dan kemudian dikatakan, demikianlah sekarang dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka siapa? Yang ada di dalam Kristus Yesus. Bangga kita saudara. Betul. Ya. Dan siapa yang bisa melepaskan diri dari tubuh maut? Saudara mau mati, kalau sudah mati mau masuk mana? Kemana perginya? Yang jelas karena manusia berdosa, mati, tunggu saatnya penghakiman, dan kemudian masuk ke dalam maut. Tetapi justru sekarang di dalam Kristus, siapa yang ada dalam Kristus? Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus. Suatu saudara jangan tinggalkan lagi ya. Jangan pernah meninggalkan lagi Tuhan Yesus. Saudara akan menyesal. Tapi kalau menyesal kemudian tidak ada gunanya. Kalau sudah itu sampai menjadi kenyataan, kita masuk di dalam maut. Ya. Jadi saudara, bersyukurlah saudara, saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus. Masih banyak orang yang belum percaya. Mungkin anggota keluarga kita, mereka tidak tahu kemana. Bersyukurlah kalau saudara bisa memahami ini. Ya, saudara yang terkasih. Dan memang hanya Allah saja yang bisa merubah keberadaan itu ya. Baik, kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Allah. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Allah yang menciptakan, itu pasti jadi. Ya, jadi saudara-saudara, jadi siapa yang bisa merubah hidup kita? Sekali lagi bukan diri kita. Jangan kita membanggakan diri. Oh, aku sekarang sudah berubah. Kalau berubah secara jasmanianya buat apa? Secara finansialnya itu buat apa? Dulu miskin sekarang jadi melarat. Bukan ya. Dulu miskin sekarang jadi kaya. Buat apa? Karena di dalam Tuhan pun soal kekayaan itu dijamin. Tapi kalau kita hanya berubah, dulu kerempeng sekarang jadi gemuk, nggak ada yang membanggakan. Ya, tidak ada yang bisa dibanggakan, saudara. Karena Tuhan merubah hidup kita, sekali lagi bukan secara fisik, tetapi secara rohani, supaya kita berpindah dari maut kepada kehidupan yang kekal. Ini. Jadi kalau kita mati kapan saja pun, makanya di dalam Kristus, saya nggak pernah ikut mengucapkan turut berduka cita. Ya. Tidak.
Kalau saya memberikan poster kepada hamba-hamba Tuhan yang meninggal, saya hanya tulis ya ikut sepenanggungan. Sepenanggungan itu untuk saudara-saudaranya, keluarganya yang ditinggalkan, itu otomatis kan dengan perpisahan sedih. Tapi saya tidak mengatakan ikut berduka cita. Sebab di dalam Yesus itu tidak ada duka cita. Mati di dalam Kristus itu justru dikatakan berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, karena dia boleh beristirahat dari jerih lelahnya. Jadi orang yang mati dalam Kristus itu, saudara, sebenarnya istirahat dari jerih lelah apa yang ada di dunia ini. Ayo coba kita dari hari ke hari jerih lelah terus, ya. Tetapi kalau Tuhan sudah merubah hidup kita, kita akan menjadi manusia yang baru, ya. Nah, sekarang masalahnya, apa tujuan kelahiran baru? Jadi kalau Tuhan merubah hidup kita menjadi satu manusia yang baru, ciptaan yang baru, bukan tanpa tujuan. Sama seperti kita, kalau kita mengerjakan sesuatu pasti punya tujuan. Ya, saya mau mengerjakan ini, tujuannya apa? Demikian pula, kalau Allah merubah kita, bukan berarti tanpa tujuan. Ya, baik, yang kita perhatikan yang pertama, tujuannya supaya apa? Kalau kita dirubah menjadi manusia yang baru, hidup itu tidak untuk diri sendiri, cuma memikirkan dirinya sendiri, tidak, saudaraku ya. Jadi pasti dengan merubah hidup kita menjadi manusia yang baru, Allah punya tujuan supaya kita tidak hidup diri sendiri, mementingkan sendiri, diri sendiri, ego kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Tidak. Supaya yang dulu mati itu sekarang menjadi hidup. Ya. Sebab kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, ujungnya kita maut, saudara, mati dalam hukuman. Nah, sekarang dengan merubah kita menjadi manusia baru, supaya hidup kita itu berguna bagi Tuhan. Ya, mungkin selama ini kita nggak merasa berguna, inginnya selalu, ayo Tuhan, jawab doa saya, sampai saya nggak berdoa. Ya kan? Jadi saudara, tujuannya supaya kita dapat memuliakan Allah. Ya, kita akan memperhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-14. Dan Kristus telah mati bukan hanya untuk seorang saja, tetapi untuk semua orang, tetapi yang percaya. Loh, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk pribadi-pribadi, saudara. Karena demikianlah kasih Allah kepada isi dunia ini, semua orang, supaya mereka yang percaya itu mereka menjadi hidup, tidak mati lagi, ya. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi hidup ini untuk Dia yang sudah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kenapa kita dijadikan baru, saudara? Kita masuk tahun baru justru kita bisa mengenang, memahami bahwa kita sudah diciptakan menjadi manusia baru yang tidak hanya hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan. Ya, karena manusia itu kadang memang berfokus pada dirinya sendiri. Bagaimana ya saya? Bagaimana ya saya? Tiap hari hanya begitu saja. Apa yang dikerjakan untuk kepentingan saya, kepentingan diri. Tidak pernah berpikir untuk kepentingan Tuhan. Ya, sehingga kemudian kalau apa yang dikerjakan itu menjadi satu kenyataan, akhirnya dia memuji dirinya sendiri. Oh, lihat saya, hebatlah saya bisa mengerjakan itu, bisa mengerjakan Jangan keliru, saudara. Jangan hanya mementingkan kebutuhan diri sendiri. Ya, mari kita gunakan kesempatan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, kenapa manusia hanya mementingkan dirinya sendiri? Karena sudah terjebak dengan pengaruh duniawi ini. Loh, kita hidup di dunia loh.
Pengaruh dunia pasti nyata dalam hidup kita ya, menggerogoti kehidupan kita sehingga kita lebih cinta dunia daripada Tuhan, apalagi yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebagai orang percaya, sekali lagi kehidupan kita tidak lagi ditandai dengan sifat-sifat duniawi. Ya. Walaupun kita ada di dunia. Ya. Kita tidak kemudian hidup kita terpengaruh oleh dunia ini, ya. Tapi hidup kita ini bersifat rohani. Ya, satu hubungan yang mengalami pembaruan dan memiliki kuasa melawan dosa. Jadi kita diberi kuasa untuk melawan dosa. Seringkali kuasa itu tidak kita gunakan, malah kita emi-emi dosa itu. Ya, saat manusia tidak bisa mengontrol diri. Ya, mari kita kontrol diri supaya hidup kita ini tetap bisa mengarah kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Ya, saudara, manusia hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Di dalam ibadah, saya tidak melarang saudara menggunakan HP, silakan. Mau terima HP, mau saudara hidupkan, saya tidak larang. Enggak. Daripada saudara masuk neraka, saya nggak ngelarang. Itu terserah saudara. Karena ada satu cerita yang menarik. Suami istri pergi ke gereja. Tiba-tiba telepon suaminya berdering. Terus diangkat. Dia jawab, yo. Pendeta langsung marah-marah. Woi, kamu cuma ada punya pengertian. Kenapa kamu main HP di tengah? Wow, juga jemaat marah semua. Marah semua. Jadi akhirnya si bapak ini dia bingung, marah. Setelah kebaktian di tengah jalan, istrinya ganti marah-marah. Kamu memang keterlaluan di gereja main HP. Terus marah tiap hari. Akhirnya putus asa ini si suami. Kemudian dia pergi ke bar, saudara. Ya, ke bar. Dia pesen minuman keras di mejanya. Saking artinya kenapa? Dimarahi tadi, mulai dari gereja sampai rumah, terus dimarahi. Dia pergi ke bar itu, pesan minuman keras. Tiba-tiba kesenggol gelasnya itu. Keng, jatuh. Aduh, apa ini ya? Ada pelayan datang. Langsung, tidak apa-apa, Pak, tidak apa-apa. Langsung dibersihkan. Ya, dibersihkan. Terus pemilik bar itu datang kepadanya. Kenapa, Pak? Tumpah, saya ganti yang baru, Pak. Silakan minum. Sejak itu dia bisa melihat perbedaan di gereja sama di bar. Nah, sejak itu dia memutuskan tidak lagi pergi ke gereja, tapi terus mabuk-mabukan di bar. Ujungnya kemana? Kalau segitu, surga atau neraka? Ayo. Makanya saya tidak ingin saudara masuk neraka, saudara main HP, silakan. Tidak saya tegur. Ya, tinggal saudara sendiri yang milih. Loh, benar loh saudara, ditegur di gereja. Gimana? Oh, sekarang ini kan orang tidak luput dari HP, ya kan? Kalau saudara gunakan buat aplikasi Alkitab sih ya mending lah. Ya, tapi lo waktu khotbah disampaikan WA, Facebook, Instagram, ya, apa itu dibukain semua. Tapi saya tidak melarang, sekali lagi, ya. Tapi tidak tahu saudara menyenangkan hati Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya tidak melarang supaya tidak membawa saudara kemudian mengambil keputusan salah, akhirnya masuk neraka. Ya, saudara, Tuhan sudah merubah kita menjadi manusia yang baru supaya kita dapat berubah. Ya, dalam Efesus pasal 4 ayat 24 dikatakan di sana, dan menggunakan manusia baru. Mengenakan itu memakai, ya. Kalau baju itu dikenakan, artinya penampilannya jadi baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, bukan menurut diri kita sendiri.
di dalam kebenaran, di dalam kekudusan yang tidak pura-pura, tapi yang sesungguhnya. Ini saudara. Saudara, kalau Tuhan merubah hidup kita jadi baru, supaya kita tidak hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, ya, hidup supaya tidak memikirkan diri sendiri, yang lama ditinggalkan, ya, baik itu apa ya, sifat-sifat yang sombong, beketut, ya, beketut itu bahasa apa? Sombong, ya, tongkak, ya, kesukaan untuk berbuat dosa, pengandalan diri sendiri, merasa diri berhasil, bangga, sombongnya setengah mati. Aduh, ada orang kok gitu ya, sampai tidak bisa didekati oleh orang lain, ya. Nah, saudara, kita tidak harus menuruti kemauan diri kita sendiri, ya. Karena kalau kita menuruti kemauan diri kita sendiri, nggak untung, malah hancur. Loh, kita sekarang percaya loh, sudah ngerti, saudara sudah terlanjur mendengar firman Allah loh. Kecuali kalau saudara tidak mendengar, sudah bablasan ini. Ya, mau mengerjakan apa? Silakan, tapi ujungnya juga maut. Tapi kita sudah mendengar firman Allah. Kita sebagai anak-anak Allah yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita mementingkan diri sendiri, hidup untuk diri sendiri. Ya, saudaraku, di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 sampai 16 ada cerita yang menarik yang saudara pasti sudah pahami ini, ya. Nah, dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ini cerita anak yang hilang, ya. Ada seorang bapak punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Wih, ini anak kurang ajar ini, ya. Bapak itu belum mati, warisannya diminta, ya. Berikan kepadaku bagian dari harta milik kita, katanya milik kita, milik bapak dan anak. Tapi yang dari bagianku aku minta sekarang. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Bapak yang baik, ya, dituruti apa saja kehendak anaknya ini. Atau nanti ujung-ujungnya dia sendiri yang akan menikmati hasilnya, kan. Nah, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh, dan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, harta warisan diminta, kemudian diuangkan, habis itu dijadikan kehidupan yang berfoya-foya, ya, menuruti hawa nafsunya. Coba bayangkan, hanya kepentingan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan anggota keluarga rumah tangganya, waktu itu bapak dan saudara-saudaranya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, kenapa Tuhan jadikan kita baru? Supaya kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, ya. Nah, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Tidak miskin, melarat. Sudah jatuh ketimpa tangga. Ketika hartanya habis, bencana kelaparan datang. Kok enggak tadi-tadinya masih ada duitnya? Saudara, jangan dipikir meninggalkan Tuhan atau mementingkan diri sendiri itu menyenangkan, untung. Enggak. Coba dengan bangganya, dengan kekayaan yang didapat dari orang tuanya, kemudian dia gunakan berpoya-poya sampai pada akhirnya habis uangnya. Bencana datang. Ayo, coba saudara lihat kadang-kadang, ya. Kalau miskin masih mending, ya, artinya hidup itu di bawah yang lain. Tapi kalau melarat,
Itu berarti tidak punya apa-apa. Seneng mana, miskin sama melarat? Ayo. Hah? Oh, seneng kaya? Ya, kaya apa? Iya, saudara. Kita semua ingin makmur kan? Tapi kalau kita sudah mulai berpikir tentang hidup kita sendiri, kita lupakan Tuhan, akhirnya jadi melarat seperti ini. Begitu mulai sekarang, hati-hati ya. Jangan berpikir untuk meninggalkan Tuhan dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Enggak, malah mapan. Saya ditelepon oleh seseorang, saudara. Gini, bagaimana? Oke. Kamu lihat contoh di jemaat Bethesda ya? Ya. Kamu lihat, yang jauh tinggalnya itu masih kebaktian di Kalijuda. Tahu kenapa? Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia mementingkan Tuhan, diberkati hidupnya. Ya, yang dari Sidoarjo, dari Panduko ke sini, kamu lihat mereka punya rumah semua. Kamu lihat, Wiwi punya apartemen, ya kan? Iya om, iya om. Itu jangan tinggalkan Tuhan. Coba lihat mereka yang meninggalkan Tuhan, mapan enggak? Mungkin mereka bisa meningkat secara jasmani, tapi hidupnya tidak mungkin mapan. Saudara, hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Setelah dihabiskan semuanya, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Wow, melarat, miskin, melarat, masih enak ya. Tapi coba perhatikan, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Pekerjaan terendah, saudara. Jadi jangan senang ya meninggalkan Tuhan. Saya nggak nakut-nakuti. Ini firman Allah yang saya sampaikan. Bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya ini. Jangan juga mementingkan hidup diri sendiri tanpa mementingkan kemurahan Tuhan. Ya, disuruh jaga babi, bayangkan. Dan lalu ia ingin mengisi perutnya karena lapar. Makan apa? Dengan ampas yang menjadi makanan babi. Aduh, ini sudah ya, jatuhnya sangat dalam saya. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan, kalau Tuhan sudah selentik. Sudah, sekali lagi saya tidak nakut-nakuti saudara. Tapi karena ini firman Allah, saya bacakan, saya sampaikan, supaya menjadi pedoman hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan sudah rubah kita menjadi manusia baru yang bebas dari hukuman yang kekal. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, tujuannya adalah supaya kita hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, haleluya. Jadi kebanggaan kita itu bukan karena kekayaan kita miliki, saudara. Ya, Tuhan izinkan kita kaya, bersyukur, nikmati kekayaan, tetapi bukan untuk kebanggaan. Ya, kemudian menjadi hidup yang berpoya-poya tanpa memikirkan, tanpa mementingkan Tuhan. Ya, sekali lagi saya bersyukur jemaat di sini, ya, dengan keberadaan yang ada, ya, ada yang sedang, ada yang di atas, tapi ternyata rata-rata saudara juga mengutamakan Tuhan. Coba saja nanti kalau kita diizinkan menyampaikan laporan-laporan, ya, saya sudah siapkan laporannya, tapi saya lihat, waduh, saya sendiri ternyuh, saudara. Ternyata jemaat Bethesda ini tidak banyak, tetapi cukup, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Haleluya. Ya,
Saudara, mari kita sadari anugerah Tuhan. Ya, hidup kita telah dibeli dengan bayaran yang sangat mahal. Ya, haleluya. Tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi yang kedua adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dalam arti apa yang kita kerjakan, itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu bagaimana? Artinya orang lain juga bisa memuji Tuhan. Ini tujuan utama. Kenapa kita dijadikan manusia yang baru? Supaya kita dapat menggunakan hidup kita itu sebagai alat kemuliaan Tuhan. Sehingga tatkala orang melihat kita, mereka bisa memuliakan Tuhan. Oh, haleluya. Ya, Roma pasal 6 ayat 11 dan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, hidup kita bagi Allah karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, hendaklah dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana ini, supaya kamu jangan hidup lagi menuruti keinginannya. Banyak orang yang mau ya, suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan, loh kan? Keterlaluan. Oh ya, saya mau begini, mau apa? Saudara, kadang-kadang Tuhan dimusuhi. Tapi hendaklah kita sekarang mati bagi dosa. Ya, hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, marilah kita hidup dengan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup sekarang, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah miliknya Tuhan. Saya pahami ini. Jadi dalam setiap langkah kita hanya satu saja untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Apa yang kita kerjakan, kita mau belajar. Untuk apa sih belajar? Ya, mengejar prestasi yang tinggi. Loh, manusia memang punya cita-cita. Tapi apa kemudian kelanjutan dari prestasi kita yang kita dapatkan? Setelah itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya. Saudara, saya melayani Tuhan. Sekali lagi, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang saya kerjakan itu kemuliaan Tuhan. Tetapi saya tidak bisa dilepaskan dari kesukaan saya untuk belajar Alkitab. Nah, sebab itu saudara, saya membuat YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Dan ternyata banyak mereka yang diberkati. Ada mereka bilang, kok, wah ini bisa dapat cuan kok. Kalau kok terus jadi YouTuber gini, dapat cuan kok. Saya nggak mikir cuan. Ya, Tuhan sudah cukupkan saya. Makan satu hari saja, dapat makan, oh itu luar biasa. Apalagi akhir-akhir ini, waduh, berubah nafsu makan saya. Tidak yang seperti kemarin jarang makan. Sekarang tiap pagi istri bawa piring, pakai piring ini geraknya. Ya, ada kayak apa? Rempah-rempah apa gitu pokoknya wis. Bablasan ini entek. Tadi pagi saya gini, soto sak mangkok. Bablas. Ya soal makan loh. Tuhan pelihara. Ya. Saudara, hidup ini untuk apa sekarang?
untuk makan. Makan paling sak piring tuh. Ya kan? Kebanyakan makan malah penyakitan. Maka anjurannya tuh makanlah berhenti sebelum kenyang, itu yang bagus. Ya kan? Lambung bisa terpelihara. Cuma sak piring. Siapa yang bisa makan satu hari 2 kilo? Satu hari dihabiskan? Enggak, saudara. Tapi kalau Tuhan pelihara tiap hari, kita bisa menikmati apa yang kita inginkan, kita makan, saudara. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, yang kamu minum, yang kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi Bapakmu di surga ngerti kebutuhanmu. Oh, betul, saudara. Ngerti. Sekali lagi, saya bersyukur jemaat di sini tidak banyak, ya, tapi saya tetap hidup sampai hari ini dan bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Betul, saudara ya. Itu mari kita pergunakan hidup ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya bahkan kalau bisa tidak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Haleluya. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Seringkali kan begitu, bangun rumah sudah dilihat manusia. Ya memang manusia bisa bangun. Malah kadang-kadang kalau sudah iri, nggak aman rumah itu, bisa dilirik tiap hari, ya kan? Tapi kalau kita, oh terima kasih Tuhan, bisa bangun rumah, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Gunakan kesempatan saudara sepanjang waktu kita untuk kita memuliakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan semuanya bukan diri kita sendiri, ya. Jadi berarti selama kita hidup dunia ini, kita kerjakan saja apa yang Tuhan izinkan kita mengerjakan. Tetapi sekali lagi, itu semua untuk kemuliaan Tuhan, dan mari kita berusaha untuk melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu bukan berarti kemudian berkhotbah, kemudian memimpin pujian dan lain sebagainya. Bukan. Melayani Tuhan itu artinya kita, ya, menggunakan hidup kita ini sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita perhatikan kelanjutan dari cerita tadi. Lukas pasal 15 ayat 17 sampai yang ke-24. Lalu ia menyadari keadaannya, sedang tidak ada yang kasih makan ampas babi saja, tidak ada yang kasih. Lalu ia menyadari keadaannya dan mulai berkata, betapa banyaknya orang upahan, pekerja Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Loh, pekerja bapaknya saja loh, limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, sadar akan kesalahan itu penting, saudara. Seringkali manusia nggak sadar, hidupnya sudah punya beban yang banyak, menderita, tapi nggak sadar-sadar, masih nekat untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi anak ini sadar akan dirinya, ya. Kemudian dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Waduh, punya pemikiran yang baik. Ya saudaraku, karena dia sadar ternyata meninggalkan Tuhan, hidup mementingkan diri sendiri, ujungnya adalah beban penderitaan.
Sebab itu dia sadar, aku akan kembali kepada Bapa. Ya, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, dia punya pemikiran begitu, saudara ya. Aku sadar sekarang, ternyata lebih nikmat di rumah Bapakku, hidup bersama Bapak, pelayan-pelayan semua. Justru mereka menikmati makanan dengan kenyang. Aku di sini kelaparan. Aku berkata nanti pada Bapak, aku sudah tidak pantas jadi anakmu. Jadikan aku pelayanmu. Nah, dia ingin melayani bapaknya. Sekarang dia tidak memikir tentang kepentingan diri sendiri, tapi dia pulang ingin melayani bapaknya, saudara. Pemikirannya begitu, ya. Jadi pertobatannya disertai dengan ikrar, janji. Tapi janji bukan hanya sekedar janji, ya. Tidak berhenti kepada ucapan, tapi kemudian membuktikan pertobatannya. Nah, maka dia tidak hanya sekedar ngomong, tetapi maka bangkitlah ia dan pergi sekarang kepada bapaknya. Sungguh, saudara. Jadi tidak hanya punya rencana, punya gagasan, punya ide, tapi ada pelaksanaan. Sekarang dia pergi kepada bapaknya. Apa yang terjadi? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka ayahnya itu berlari. Justru ayahnya yang lari mendatangi, mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bayangkan kalau ada anak yang balik, orang tua begitu senangnya. Kalau ada orang percaya bertobat, Bapak di surga, senang sekali. Ya saudara, kita tidak luput dari salah lalu, saudara. Ya, ayo kita balik ya. Jangan pentingkan diri sendiri. Mari kita datang. Anggap saja saya pelayanmu. Aku mau melayani Bapak. Luar biasa. Tapi belum sampai masuk rumah, dilihat oleh bapaknya, langsung bapaknya yang lari menjemput. Dipeluknya, diciumnya dia. Hebat. Kasih Allah begitu luar biasa, saudara. Dan anak itu tidak hanya sekedar punya gagasan, tapi dia berkata benar, mengaku benar. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku nggak layak disebut anak Bapak. Tuh benar-benar, saudara. Ya, jadi apa yang jadi kerinduannya itu benar-benar dilaksanakan, nggak ngomong tok, nggak gedabrus, saudara. Banyak orang Kristen itu gedabrus, ya, katanya begini, tapi nggak ada buktinya. Tapi anak ini enggak, dia punya ide, langsung dia datang dan dia utarakan benar apa yang direncanakan itu. Bapak, aku nggak layak disebutkan anak Bapak, ya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, malah nggak jenakan anak itu ngomong. Anak yang merendahkan diri, sudah nggak didengarkan, ya. Bukan berarti dia nggak sayang, tetapi justru dia berkata kepada bawahannya, lekaslah, ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow. Pakaian yang menjadikan penampilan seseorang diganti pakaian yang terbaik. Sedangkan saya keluar itu, istri saya bilang, udah nggak pakaian itu, Bo, nanti mesti, ya. Tujuannya apa? Supaya dihargai sama orang lain, ya. Udah nggak gue, Bo, katanya apa gitu. Karena saya ganti, gue batik sini tuh, pakai batik, situ aja. Dari kadang-kadang mau keluar tuh, saudara, mau coba sih pakaian sing di pada batik saya banyak, ya. Ya apa sih gini nggak? Kenapa? Supaya penampilannya akan jauh lebih baik.
ambilkan jubah yang baik untuk anakku. Iya. Supaya penampilan anaknya itu kembali berwibawa. Ya. Kemudian cincin pada jarinya, cincin tanda ikatan. Ya. Tanda ikatan. Kalau saudara menikah pakai cincin kan? Tukar cincin, tanda ikatan menjadi satu. Sepatu yang baru. Supaya perjalanannya layak. Saudara, kalau kita balik kepada Tuhan, Tuhan akan rubah hidup kita. Ya, sudah nggak usah melihat latar belakang yang lalu, cuma kenangan saja. Ya, seperti saya kan punya kenangan dulu jauh sebelum saya percaya Tuhan, kenangannya macam-macam. Ya, soal pekerjaan, saya pernah jadi tukang tembel ban, saya pernah jadi tukang becak, saya pernah jadi tukang rombeng. Loh, saya nggak malu itu saudara, karena memang kenyataannya saya seperti itu. Ya, tapi sekarang, wow, saya begitu percaya Tuhan, saya punya usaha percetakan, saya punya toko buku di kasa situ, ya. Tapi karena pekerjaan Tuhan, semua saya tinggalkan. Saya tidak punya pekerjaan yang lain kecuali melayani Tuhan. Tapi tiap hari makan. Jadi saudara, Tuhan akan merubah hidup kita. Hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Dan satu hal yang menarik, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Waduh, lembu tambun ini tanda penebusan, saudara. Ya, kalau ada pemotongan lembu itu tanda penebusan. Oh, jangan yang kurus, tapi yang tambun. Wah, yang mahal harganya. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darahnya Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga jadi orang Kristen, saudara. Ya, saya bangga jadi pendeta, bangga jadi pengkhotbah. Kenapa? Karena dengan mempelajari Alkitab untuk berkhotbah, sebelum saya sampaikan, saya sudah diberkati lebih dulu. Benar. Saya bangga. Ya. Betul, saudara ya. Haleluya. Nah, apa yang dikatakan sebab anakku ini telah mati dan sekarang menjadi hidup kembali. Nah, kita sudah mati dari dosa, sekarang kita hidup di dalam Allah. Ia telah hilang dan didapatkan kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Amin. Saudara, Tuhan Yesus jadikan kita manusia yang baru, ya. Betapa besarnya kasih Allah, ya, luar biasa. Tapi kepada mereka yang sadar akan kesalahannya, ya. Kalau kita tetap berkanjeng dalam dosa, nggak sadar-sadar, ya Tuhan bukannya nggak mau berbelas kasihan, kita sendiri yang nggak mau. Tapi kalau kita mengaku, ya, maka Tuhan yang sanggup merubah keberadaan kita, ya. Baik, kita akan baca dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Ya, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, berarti itu merahnya pekat banget, saudara, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang sanggup merubah warna kehidupan kita hanyalah Tuhan. Ya, dan syaratnya adalah kita sadar akan keberadaan kita. Kita mau kembali kepada Bapa, maka Bapa akan menciptakan kita menjadi manusia baru, manusia yang hanya hidup untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Dan itu tentu sekali lagi dengan kesadaran kita, ya. Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan di sini. Jika kita mengaku dosa kita, oh, Allah nggak tutup tangan, saudara, ya, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala dosa, ya, menyucikan kita dari segala kejahatan. Dimandikan dengan air surgawi bersih. Dan itu terjadi kalau kita mengaku, sadar dan mengaku seperti anak yang terhilang itu, ya. Oke. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, saudara. Sementara masih ada kesempatan, ya, kita belum tentu bisa masuk tahun baru lagi yang akan datang. Tetapi tahun baru ini kita gunakan sebaik-baiknya. Sudah lupakan semua apa yang tidak benar, ya, kita gunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Roma pasal 6 ayat 6 sampai 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita yang ditandai dengan dosa sudah dimatikan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sudahlah, ya, yang lama biarlah berlalu, ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu, dan kita hidup baru di dalam Tuhan, ya, memperbarui hidup kita lebih setia lagi datang kepada Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Sebab siapa yang telah mati, dikatakan di situ, ia telah bebas dari dosa. Ya, siapa yang telah mati, dalam arti mati bersama dengan Kristus secara rohani kita, maka kita sekarang bebas dari dosa. Sekarang hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, saudaraku, ya. Hidup kita hanya tergantung sekarang kepada Tuhan. Sekali lagi, bukan tidak boleh kita menikmati apa yang ada di dunia ini, ya. Tetapi itu semua kembali hanya karena kemurahan dan kemuliaan Tuhan. Allah saja pernah berkata kepada Abraham, "Pergilah kamu ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, dan aku akan memberkati." Loh, berkat itu pasti ada. Aku akan memberkati engkau, dan anak cucumu akan menjadi berkat. Bingung nggak Abraham? Dia istrinya mandul, kok dia disuruh pergi ke satu negeri dan dia diberkati, anak cucunya jadi berkat. Bingung nggak? Tapi dia tak berbantah, dia berangkat saja keluar ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah, dan apa yang terjadi, dia diberkati benar-benar. Sudah, itu saja sebenarnya modal kita ketika Allah menyatakan bahwa kita telah dibentuk menjadi kehidupan baru. Mari kita terima, kita menjadi satu kehidupan yang baru, tidak hanya mementingkan diri sendiri, dan bukan tidak hanya, tapi ya tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kita mementingkan untuk kemuliaan Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.